Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wawan Wiwoho. Saya mahasiswa S1 PJJ Hukum Fakultas Bisnis dan Humainora Universitas Cyber Muhammadiyah. Pada video presentasi kali ini saya akan membahas topik tentang teori keadilan dan tantangannya dalam penegakan hukum di Indonesia. Rekan-rekan yang saya hormati, kita semua pasti pernah mendengar dan mungkin sering mendengar satu kalimat, yaitu hukum di Indonesia tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Banyak sekali contohnya. Salah satu contohnya yaitu tahun 2022, kasus tentang Verdi Sambo yang bikin heboh satu Indonesia. Awalnya Sambo divonis ringan, tapi reaksi publik langsung marah besar. Dari situ muncul satu pertanyaan, keadilan itu benar ada atau enggak sih di negeri ini, Indonesia? Masalahnya bukan karena kita enggak punya undang-undang. Kita punya KUHP, ada KUHAP, dan ada Undang-Undang ITE. Tapi kenapa rasa keadilan di masyarakat masih jauh ya? Kenapa pencuri sandal bisa cepat diproses, sedangkan sementara kasus besar bisa banding berkali-kali? Nah, inilah yang mau saya bahas dan bedah pada presentasi saya ini. Tujuan dari presentasi saya ada 3 tujuan, yaitu pertama, saya akan menjelaskan teori keadilan. Apa yang sebenarnya jadi dasar hukum Indonesia. Kedua, saya akan menganalisis 3 tantangan nyata yang bikin teori keadilan itu susah diterapkan di lapangan. Dan yang ketiga, saya akan memberikan rekomendasi agar penegakan hukum bisa lebih berkeadilan. Kenapa topik ini saya ambil dan saya anggap penting banget untuk saya bahas? Pertama, karena kepercayaan publik ke lembaga hukum lagi turun, yang mana hasil survei menunjukkan atau menyatakan bahwa apakah hukum di Indonesia sudah ditegaskan tanpa pandang bulu. Hasil surveinya menyatakan tingkat kepercayaan rakyat ataupun masyarakat yang menyatakan ia sudah adil sekitar 28-32%. Sedangkan yang menyatakan belum adil atau masih tebang pilih sekitar 58-62%. Kalau dilihat dari hasil survei ini, rakyat sudah nggak percaya, dan jika rakyat sudah tidak percaya, maka hukum kehilangan wibawanya. Kedua, Indonesia punya target jadi negara maju pada tahun 2045, yang mana syarat utama negara maju itu satu, kepastian hukum dan keadilan. Dengan adanya kepastian hukum dan keadilan, maka investor akan berbondong-bondong masuk untuk berinvestasi di Indonesia. Tapi jika hukumnya tebang pilih, maka
investor nggak akan masuk. Ketiga, sebagai mahasiswa hukum, saya yang akan menjadi hakim, jaksa, atau avokat 5-10 tahun ke depan. Kalau dari sekarang nggak paham tantangannya, siapa lagi yang akan memperbaiki sistem ini? Mari kita masuk ke pembahasan inti. Sebenarnya dasar hukum kita sudah sangat bagus, yang mana Indonesia pakai 3 teori keadilan sekaligus. Ada di Pancasila, sila kelima, dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pertama yaitu keadilan komutatif, artinya sama rata. Contohnya kalau mencuri hukumannya sama, mau dia pejabat, mau dia rakyat biasa. Dasarnya yaitu pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945. Kedudukan hukum sama bagi setiap warga negara. Kedua yaitu keadilan distributif dari Aristoteles, artinya beri tiap orang sesuai haknya. Contohnya hukuman mati untuk bandar narkoba, tapi untuk pemakai maka akan direhabilitasi untuk pemakainya. Hukum harus profesional, nggak harus pukul rata. Ketiga, keadilan sosial dari John Rawls, yaitu negara harus melindungi yang lemah. Makanya di Indonesia terciptanya lembaga bantuan hukum dan keringanan hukuman untuk orang miskin. Hukum di Indonesia sebenarnya sudah ideal dengan menggabungkan tadi itu. Hukum itu profesional dan berpihak ke yang lemah. Tapi realitanya ada 3 tantangan besarnya. Yaitu yang pertama, keadilan komutatif jebol, atau yang kita kenal tajam bawah tumpul atas. Data Mahkamah Agung tahun 2023, pencuri ayam bisa divonis 5 tahun penjara. Sementara para koruptor yang mungkin vonis awalnya sudah ditentukan 6 tahun, lalu kemudian koruptor itu banding, yang hasil bandingnya putusannya lebih ringan. Ini bikin publik langsung bilang hukum gak adil. Penyebabnya dispartia putusan hakim dan pengaruh kekuasaan atau harta. Tantangan kedua, keadilan distributif gak profesional. Undang-undang narkotika kasih ancaman 20 tahun untuk pengguna sabu 1 gram. Tapi pelaku korporasi yang merusak hutan dendanya kecil banget, nggak sebanding dengan keuntungan yang mereka dapat. Jadi hukum nggak, rasa sakitnya nggak sama. Yang mah dihukum berat, yang kuat hukumannya ringan. Tantangan ketiga, keadilan sosial yang sulit diakses. Secara aturan kita punya Undang-Undang Bantuan Hukum nomor 16 tahun 2011. Negara wajib ngasih pengacara gratis untuk orang miskin. Tapi faktanya lembaga bantuan hukum di Jakarta saja sudah kewalahan nangani kasus. Apalagi jika masyarakat 3T, yaitu masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, yang punya masalah
Bahkan mereka nggak tahu harus lapor kemana kalau dizalimin. Akibatnya asas fiat justia non caelum atau tegakkan keadilan walaupun langit runtuh hanya jadi slogan di buku saja, nggak nyata di lapangan. Lalu gimana pendapat para ahli? Menurut Profesor Romli Atmasasmita, guru besar hukum pidana, beliau mengatakan masalah hukum di Indonesia bukan di aturannya. Aturannya sudah banyak, tapi masalahnya ada di law enforcement-nya. Artinya penegakan hukumnya yang belum berintegrasi. Kalau dibandingkan dengan Belanda punya istilah reservoir pardon. Artinya hakim boleh tidak menjatuhkan hukuman kalau merasa hukumannya tidak adil. Di Indonesia hakim takut pakai diskresi seperti itu. Takutnya kena sanksi dari Komisi Yudisial. Jadi para hakim lebih jadi mesin pasar saja daripada pencari keadilan. Lalu apa dampaknya di dunia nyata? Dampak pertamanya, masyarakat jadi takut melapor ke polisi. Mending damai saja walaupun dirugikan. Kepercayaan ke hukum jadi hilang. Kedua, untuk penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, mereka ditekan dari dua sisi. Ada tekanan publik, ada tekanan kekuasaan. Akhirnya banyak yang pilih jalur aman. Ketiga, untuk negara menyebabkan investasinya jadi goyah. Indeks persepsi korupsi Indonesia tahun 2023 stagnan di angka 34 dari 100. Artinya dunia masih lihat hukum di Indonesia belum pasti. Sekarang saya akan masuk ke kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulannya ada 3. Pertama, dasar hukum di Indonesia tentang keadilan sebenarnya sudah bagus. Kita punya komutatif, distributif, dan sosial. Kedua, tantangan utamanya ada di implementasi. Tebang pilih, tidak profesional, dan akses susah. Ketiga, selama penegakan hukum belum berintegrasi penuh dan masyarakat belum melek hukum, maka keadilan hanya akan jadi teks di undang-undang saja. Rekomendasi saya dari sudut pandang saya sebagai mahasiswa, untuk negara berikan ruang diskresi yang aman untuk para hakim yang kredibel. Audit putusan yang dispartisannya terlalu jauh. Jangan hukum hakim yang berani menegakkan keadilan substantif. Untuk kampus, saya mohon perbanyak klinik hukum dan magang di lembaga bantuan hukum. Mahasiswa seperti saya harus banyak turun langsung biar tahu gimana susahnya orang miskin cari keadilan, dan untuk kita semua supaya bisa mulai melek hukum dari hal kecil. Pahami hak kita di pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945. Karena negara hukum yang kuat lahir dari warga yang paham haknya. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih kepada Bapak, Ibu dosen, dan teman-teman sekalian
yang sudah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.